Mengapa buku ini penting? Menguasai seni bertahan dan menang selamanya. Pernahkah Anda merasa permainan kekuasaan di sekitar Anda berjalan tanpa Anda sadari? Di kantor, politik, bahkan lingkaran sosial, ada aturan tak tertulis yang menentukan siapa yang memimpin dan siapa yang mengikuti. Buku ini mengungkap 48 hukum kekuasaan yang telah teruji dari panggung istana, medan perang, hingga ruang rapat modern. Setiap hukum bukan sekadar teori, melainkan hasil pengamatan tajam terhadap strategi, intrik, dan langkah yang membuat seseorang bertahan atau tumbang. Anda akan belajar cara membangun pengaruh, mengendalikan persepsi, dan membaca gerak lawan tanpa harus terjebak dalam permainan kotor. Inilah panduan untuk memahami kekuatan yang sering bekerja di balik layar, lengkap dengan contoh nyata dari tokoh-tokoh besar sejarah. Cocok untuk profesional yang ingin memimpin dengan cerdas, wirausaha yang ingin memperluas jaringan, politisi yang ingin mempertajam langkah, atau siapapun yang ingin memahami dinamika kekuasaan. Bukan untuk mereka yang mencari jalan pintas, melainkan untuk yang siap mempelajari seni bertahan dan menang dalam jangka panjang. Poin 1. Memahami kekuasaan, strategi dan aturan tak tertulis. Kekuasaan bukan sekadar soal jabatan atau posisi di puncak. Ia adalah permainan panjang yang punya aturan sendiri, seringkali tak tertulis, dan hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang mau memahaminya sejak awal. Banyak orang terjebak karena mengira bahwa kerja keras dan hasil nyata sudah cukup untuk membuat mereka diakui. Padahal, dalam dunia kekuasaan, persepsi seringkali lebih kuat daripada fakta. Seseorang bisa terlihat kuat hanya karena orang lain percaya ia kuat, meski kenyataannya tidak demikian. Langkah pertama untuk membaca peta kekuasaan adalah menyadari bahwa arena ini lebih mirip papan catur daripada lintasan lari. Setiap gerakan harus dihitung. Setiap interaksi punya implikasi. Dalam sejarah, tokoh-tokoh besar seperti Napoleon atau Elizabeth I tidak selalu memulai dari posisi unggul. Mereka membangun kekuasaan dengan memahami siapa yang berpengaruh, siapa yang bisa dijadikan sekutu, dan siapa yang lebih baik dijaga jaraknya. Mereka tahu kapan harus bergerak maju dan kapan berpura-pura menunggu. Persepsi dan reputasi adalah modal awal yang tidak bisa diabaikan. Reputasi bekerja seperti mata uang. Nilainya bisa bertambah atau hilang tergantung cara Anda menjaganya. Di Istana Prancis abad ke-17, reputasi seorang bangsawan bisa runtuh hanya karena rumor yang tersebar di ruang dansa. Sebaliknya, citra yang konsisten, meskipun dibangun dari cerita yang dibesar-besarkan, bisa membuat orang lain berpikir dua kali sebelum menantang. Di dunia modern, hal ini tak jauh berbeda. Orang akan menilai Anda dari cerita yang beredar, bukan dari dokumen prestasi yang Anda simpan. Satu hal yang sering dilupakan adalah bahwa tidak semua pemain di arena kekuasaan bermain secara jujur. Ada yang memutarbalikkan fakta, menyebarkan gosip, bahkan menjebak lawan dengan umpan yang terlihat menguntungkan. Menganggap semua orang bermain fair adalah undangan untuk dimanfaatkan. Kuncinya adalah bersikap waspada tanpa terlihat paranoid, mendengar lebih banyak daripada berbicara, dan menyimpan sebagian informasi untuk diri sendiri. Membaca peta kekuasaan berarti mampu melihat pola di balik interaksi. Siapa yang sering muncul bersama siapa? Siapa yang namanya selalu disebut di balik layar? Siapa yang diam tapi semua orang dengarkan? Detail kecil ini adalah penanda arah. Semakin cepat Anda bisa memetakannya, semakin mudah Anda menentukan langkah. Dalam permainan ini, mereka yang buta terhadap aturan tak tertulis akan terus menjadi bidak, sementara yang paham akan mulai menggerakkan bidak lain. Poin-poin. Kuasa persepsi, membentuk ilusi yang kuat. Dalam dunia kekuasaan, apa yang orang lihat sering lebih menentukan daripada apa yang sebenarnya terjadi. Citra dan simbol bekerja seperti bahasa diam yang bisa membentuk pikiran banyak orang tanpa mereka sadari. Napoleon, misalnya, paham betul kekuatan ini. Ia selalu digambarkan dengan tangan terselip di dada, pose yang mencerminkan ketenangan dan kendali penuh. Padahal, di medan perang ia pun merasakan ketegangan dan ragu. Tapi gambar itu tertanam di benak rakyat, memberi kesan bahwa ia selalu tahu apa yang harus dilakukan. Simbol dan citra mampu mengatur cara orang memandang Anda tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Seorang penguasa di Asia Timur, pada abad ke-16 sengaja menempatkan dirinya di balik tirai tipis saat menerima tamu. Bayangan tubuhnya yang samar menimbulkan rasa misteri dan jarak, membuat orang menganggapnya sosok yang jauh di atas manusia biasa. Cara ini membuat lawan berpikir dua kali sebelum mencoba menghadapinya. Mengelola informasi adalah bagian penting dari permainan ini.
Tidak semua kebenaran perlu diketahui semua orang. Ratu Elizabeth pertama sering membiarkan para penasihatnya berspekulasi tentang keputusannya, hanya memberi sedikit petunjuk yang memancing rasa ingin tahu. Ia tahu, jika semua orang yakin mereka memahami langkahnya, ia akan kehilangan kendali. Dengan hanya menunjukkan sebagian gambaran, ia mengatur alur cerita yang beredar di sekitarnya. Persepsi yang kuat dapat menutupi kelemahan nyata. Sebaliknya, kebenaran yang telanjang sering tidak punya pengaruh besar tanpa kemasan yang tepat. Di panggung politik modern, seorang kandidat bisa kalah bukan karena idenya buruk, tapi karena ia gagal membentuk citra yang meyakinkan. Dalam bisnis, sebuah merek bisa bertahan hanya karena publik percaya pada kualitasnya, meski produk pesaing lebih unggul secara teknis. Kuncinya adalah memahami bahwa orang cenderung merespons emosi dan gambaran mental, bukan angka atau fakta murni. Jika Anda mampu mengendalikan gambaran yang mereka lihat, Anda sudah setengah jalan menuju kemenangan. Bukan berarti harus selalu memanipulasi, tetapi bijak memilih bagian mana yang perlu disorot dan mana yang lebih baik tetap di balik layar. Dalam dunia di mana opini bisa lebih tajam daripada pedang, menguasai seni persepsi adalah perlindungan sekaligus senjata. Poin 3. Strategi jarak dan ketertarikan yang mempesona. Terlalu sering hadir di hadapan orang, bisa membuat Anda terlihat biasa. Sama seperti parfum, yang awalnya memikat, tapi jika terlalu kuat, akan membuat orang menjauh. Menjaga jarak bukan berarti menghilang total, melainkan memberi ruang agar kehadiran Anda dinantikan. Dalam hubungan profesional, ini berarti tidak selalu tersedia setiap saat, sehingga setiap pertemuan terasa berharga. Dalam lingkaran sosial, ini memberi Anda aura misteri yang membuat orang penasaran. Rasa hormat sering tumbuh dari keterbatasan akses. Seorang pemimpin yang selalu mudah dijangkau akan diperlakukan seperti rekan biasa, sementara yang mengatur pertemuan dengan selektif akan dianggap lebih penting. Dalam sejarah, raja-raja Eropa kerap muncul di hadapan rakyat hanya di acara-acara tertentu, sering dengan prosesi megah. Mereka tahu, kemunculan yang jarang tapi berkesan jauh lebih kuat daripada kehadiran yang terlalu sering dan membosankan. Mengatur waktu kemunculan adalah seni tersendiri. Muncul di saat yang tepat bisa membuat pesan Anda lebih kuat daripada 1000 kata. Misalnya, seorang pengusaha yang sengaja menunda hadir di rapat penting hingga semua pihak lain selesai berbicara. Saat ia akhirnya bicara, semua orang sudah menunggu dan memperhatikan. Atau seorang seniman yang merilis karya baru hanya setelah absen beberapa tahun, sehingga publik merasa rindu dan bersemangat. Menarik perhatian tanpa terlihat memaksa adalah keseimbangan yang sulit tapi sangat efektif. Orang yang terlalu berusaha akan terlihat haus pengakuan, sementara yang tidak peduli sama sekali akan dilupakan. Caranya adalah membuat sesuatu yang cukup menarik sehingga orang membicarakannya, tanpa Anda harus menjadi orang yang mempromosikannya secara berlebihan. Dalam dunia digital, ini berarti membiarkan karya atau ide Anda menyebar melalui mulut ke mulut, bukan dengan membanjiri orang dengan promosi. Jarak yang tepat menciptakan rasa ingin tahu, kemunculan di waktu yang pas menciptakan dampak. Kombinasi keduanya membuat orang menghargai setiap interaksi dengan Anda. Dalam permainan kekuasaan, ini adalah cara halus untuk memastikan Anda tetap menjadi pusat perhatian, tanpa perlu berteriak untuk didengar. Poin 4. Aliansi dan pengkhianatan dalam perebutan kekuasaan. Aliansi adalah mata uang berharga dalam permainan kekuasaan. Dengan aliansi, Anda bisa mendapatkan perlindungan, sumber daya, dan dukungan moral. Namun, aliansi juga bisa berubah menjadi ancaman jika terlalu percaya tanpa batas. Sejarah penuh dengan contoh pemimpin yang jatuh karena mengabaikan sisi gelap hubungan ini. Julius Caesar, misalnya, pernah mempercayai Brutus, yang ia anggap sahabat sekaligus sekutu politik. Kepercayaan itu runtuh di Senat Roma, ketika Brutus ikut menikamnya, meninggalkan pesan bahwa bahkan persahabatan paling dekat pun bisa berubah menjadi pengkhianatan. Membangun hubungan yang saling menguntungkan berarti memahami kebutuhan masing-masing pihak. Anda memberi sesuatu yang mereka butuhkan, dan mereka melakukan hal yang sama. Tapi Anda juga harus selalu menilai ulang, apakah keseimbangan ini masih terjaga, atau salah satu pihak mulai mendapat lebih banyak keuntungan? Ketidakseimbangan adalah lahan subur bagi pengkhianatan. Waspada bukan berarti curiga tanpa alasan, melainkan memperhatikan perubahan perilaku, kata-kata yang terlalu manis, atau jarak yang tiba-tiba muncul. Tanda-tanda pengkhianatan sering muncul jauh sebelum tindakan nyata. Seorang penasihat yang mulai sering berhubungan dengan rival Anda,
sekutu yang tiba-tiba sulit dihubungi di saat krisis, atau dukungan yang dulu penuh semangat namun kini setengah hati, semua itu adalah sinyal. Dalam politik abad pertengahan, para bangsawan mempekerjakan mata-mata untuk mengamati sekutu mereka sendiri, bukan hanya musuh. Mereka tahu bahwa ancaman dari dalam sering lebih berbahaya daripada serangan dari luar. Yang menarik, musuh pun bisa menjadi alat untuk menguatkan posisi. Kadang, memiliki lawan yang jelas justru membuat Anda terlihat lebih kuat. Winston Churchill selama Perang Dunia II, memanfaatkan citra Adolf Hitler sebagai musuh besar untuk menggalang persatuan di Inggris. Musuh yang jelas memberikan tujuan bersama, dan jika dimainkan dengan tepat, bisa membuat aliansi Anda semakin solid. Permainan aliansi dan pengkhianatan adalah tarian rumit antara kepercayaan dan kehati-hatian. Terlalu percaya, Anda bisa jatuh. Terlalu curiga, Anda akan kehilangan dukungan. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan, memahami bahwa setiap orang bertindak demi kepentingannya sendiri, dan memastikan bahwa kepentingan itu tetap sejalan dengan milik Anda. Poin 5. Kontrol emosi untuk menguasai panggung kekuasaan. Di panggung kekuasaan, emosi adalah kelemahan yang bisa dimanfaatkan siapa saja. Begitu orang tahu apa yang membuat Anda marah, cemas, atau takut, mereka punya kunci untuk mengendalikan Anda. Menyembunyikan emosi bukan berarti menjadi dingin, atau tanpa perasaan, tetapi mengatur agar ekspresi Anda tidak memberi informasi gratis kepada lawan. Kaisar Marcus Aurelius dikenal tenang, bahkan saat menerima kabar buruk di tengah perang. Bukan karena ia tidak merasakan beban, tetapi karena ia tahu bahwa wajahnya adalah cermin bagi moral pasukannya. Reaksi impulsif adalah celah yang memudahkan serangan. Banyak tokoh besar kehilangan kendali karena terpancing emosi lawan. Dalam duel politik, provokasi sering dilontarkan bukan untuk menyerang secara langsung, tetapi untuk membuat Anda kehilangan fokus. Saat itu terjadi, Anda cenderung membuat keputusan cepat yang merugikan. Napoleon pernah memancing musuhnya untuk menyerang lebih awal melalui ejekan dan manuver kecil. Musuh yang terpancing itu akhirnya kelelahan dan kalah. Ketenangan memiliki efek psikologis yang kuat. Saat Anda tetap tenang di tengah tekanan, lawan mulai meragukan strateginya sendiri. Mereka bertanya-tanya apakah Anda tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Dalam pertempuran di medan perang maupun rapat bisnis, ketenangan yang konsisten dapat memecah konsentrasi pihak lain. Perasaan tidak pasti ini membuat mereka ragu melangkah, memberi Anda ruang untuk mengambil alih kendali. Cara melatih kendali emosi adalah dengan memperlambat respon. Jangan menjawab serangan verbal secara langsung. Beri jeda beberapa detik untuk menilai niat lawan dan menimbang efek dari jawaban Anda. Gunakan bahasa tubuh netral, bahu rileks, ekspresi wajah stabil, pandangan mata fokus. Jangan menunjukkan kegembiraan berlebihan saat menang atau kemarahan saat kalah. Dengan begitu, Anda menjaga posisi sebagai pihak yang selalu mengendalikan situasi. Mengendalikan emosi di panggung kekuasaan bukan sekadar soal bertahan. Ini adalah senjata yang membuat Anda sulit dibaca, sulit diprediksi, dan sulit dijatuhkan. Lawan bisa memukul, tapi mereka tidak pernah tahu apakah pukulan itu benar-benar mengenai sasaran. Poin 6. Gunakan waktu sebagai senjata strategis. Dalam strategi kekuasaan, waktu adalah senjata yang sering lebih mematikan daripada kekuatan fisik. Mengetahui kapan harus bergerak cepat dan kapan menunggu adalah seni yang memisahkan pemain biasa dari ahli taktik. Dalam sejarah perang, Jenderal Sun Chizu menekankan bahwa menyerang saat musuh belum siap lebih efektif daripada menunggu sampai mereka siap bertarung. Namun, ia juga mengajarkan bahwa kesabaran bisa menjadi perangkap yang membuat lawan terperangkap oleh ketidakpastian. Kecepatan digunakan saat peluang terbuka hanya sesaat. Alexander Agung menaklukkan kota-kota besar karena bergerak sebelum musuh sempat mengatur pertahanan. Di dunia bisnis, ini mirip dengan meluncurkan produk lebih cepat daripada pesaing, bahkan jika belum sempurna, untuk mengamankan posisi di pasar. Keputusan cepat memberi elemen kejutan yang membuat lawan kewalahan. Sebaliknya, menunggu dapat menjadi strategi yang sama kuatnya. Mengulur waktu bisa melemahkan lawan yang terlalu bersemangat. Dalam Perang Dunia II, Jenderal Dwight Eisenhower menunda invasi Normandia, sampai cuaca dan posisi pasukan benar-benar menguntungkan. Penundaan itu membuat Jerman mengalihkan pasukan ke tempat lain, sehingga pertahanan mereka melemah. Dalam politik atau negosiasi, menunda keputusan dapat membuat pihak lain gelisah, kehilangan fokus, bahkan membuat kesalahan sendiri.
Mengatur ritme tindakan berarti memaksa lawan untuk selalu bereaksi terhadap langkah Anda, bukan sebaliknya. Pemimpin militer yang cerdas tidak pernah membiarkan musuh menentukan tempo pertempuran. Mereka akan menciptakan serangan kecil, ancaman palsu, atau manuver mendadak untuk menjaga lawan tetap sibuk. Dalam skenario kekuasaan modern, ini bisa berarti mengubah agenda rapat, merilis informasi strategis di waktu yang tidak terduga, atau memanfaatkan momen krisis untuk mengarahkan perhatian. Kekuatan waktu terletak pada kemampuannya menciptakan tekanan psikologis. Lawan yang merasa waktu bukan miliknya akan lebih mudah membuat keputusan buruk. Dengan memahami kapan harus memacu langkah dan kapan menahan diri, Anda memegang kendali atas ritme permainan. Dalam perang, seperti dalam politik atau bisnis, yang mengatur waktu adalah yang mengatur hasil. Poin 7. Kontrol narasi dan cerita untuk meningkatkan citra. Di dunia kekuasaan, cerita yang beredar tentang Anda sering lebih penting daripada kenyataan. Orang akan mengingat kisah yang mereka dengar, bukan laporan resmi atau data yang Anda tunjukkan. Karena itu, mengendalikan narasi berarti mengarahkan cara orang bercerita tentang Anda, memastikan pesan yang sampai, sesuai dengan citra yang ingin dibangun. Napoleon tidak hanya memenangkan pertempuran di medan perang, tetapi juga di medan cerita. Ia mempekerjakan penulis dan pelukis untuk menggambarkannya sebagai pahlawan yang tak terkalahkan, bahkan ketika kenyataannya ia pernah kalah. Rumor dan mitos bisa menjadi alat yang kuat. Pada masa Kekaisaran Romawi, Julius Caesar memanfaatkan gosip yang menyebutnya memiliki keturunan dewa Venus. Klaim itu sulit dibuktikan, tapi ia tidak pernah menyangkal. Sebaliknya, ia membiarkannya berkembang di antara rakyat, memberi kesan bahwa kepemimpinannya adalah kehendak ilahi. Di masa modern, strategi serupa digunakan dalam bentuk citra publik, seorang pemimpin perusahaan yang selalu tampil dengan pakaian tertentu, atau gaya bicara khas, sehingga membentuk kesan kepribadian yang kuat dan konsisten. Namun, narasi yang merugikan juga bisa muncul kapan saja. Saat itu terjadi, membantah secara langsung seringkali tidak efektif. Membantah bisa membuat orang semakin mengingat cerita yang ingin Anda hilangkan. Cara yang lebih cerdas adalah menggantinya dengan kisah lain yang lebih menarik. Ratu Elizabeth pertama pernah digosipkan lemah dan tidak cocok memimpin. Ia tidak membantah dengan pidato defensif, melainkan membangun citra sebagai ratu perawan yang mendedikasikan hidupnya untuk negaranya. Narasi baru itu jauh lebih kuat dan memudarkan gosip sebelumnya. Kekuatan mengendalikan cerita terletak pada konsistensi. Anda harus tahu inti pesan yang ingin dibangun, lalu memastikan setiap tindakan, ucapan, dan simbol mendukung pesan itu. Biarkan orang lain mengulang cerita Anda seperti mereka mengulang sebuah legenda. Ketika cerita itu sudah tertanam, bahkan fakta baru yang bertentangan pun akan sulit mengubahnya. Dalam permainan kekuasaan, siapa yang menguasai cerita, menguasai cara orang mengingat sejarah. Poin 8. Musuh tak terlihat, menghancurkan ancaman secara halus. Menghancurkan ancaman tidak selalu harus dengan serangan terbuka. Dalam permainan kekuasaan, konfrontasi langsung sering membuat lawan terlihat sebagai korban, dan korban mudah menarik simpati. Cara yang lebih efektif adalah melemahkan mereka perlahan, membuat kekuatan mereka menguap tanpa mereka sadari. Di Istana Bizantium, banyak pejabat tinggi disingkirkan bukan melalui pengadilan, tapi dengan menugaskan mereka jauh dari pusat kekuasaan. Tanpa akses ke informasi dan jaringan, pengaruh mereka memudar dengan sendirinya. Mengisolasi pesaing adalah langkah berikutnya. Seorang politisi cerdas tidak akan langsung menyerang reputasi lawannya. Ia akan membangun hubungan dengan semua orang di sekitar lawan, menawarkan dukungan atau keuntungan kecil. Perlahan, lingkaran pendukung lawan akan berbalik atau setidaknya menjadi netral. Ketika lawan menyadari dirinya sendirian, ia sudah terlalu lemah untuk melawan. Taktik ini digunakan oleh Kardinal Richelieu di Prancis abad ke-17, yang memotong jalur komunikasi para bangsawan pemberontak hingga mereka tidak lagi memiliki pengaruh di istana. Mengubah musuh kuat menjadi tidak relevan adalah seni tertinggi. Terkadang, melawan mereka justru memberi mereka panggung. Sebaliknya, mengabaikan atau memindahkan perhatian publik ke isu lain, dapat membuat nama mereka menghilang dari pembicaraan. Dalam dunia modern, ini mirip dengan mengalihkan arus percakapan di media dan memunculkan tokoh baru yang lebih segar. Musuh Anda mungkin masih ada, tapi tanpa sorotan dan dukungan mereka hanya menjadi bayangan masa lalu. Strategi ini membutuhkan kesabaran dan disiplin. Tidak ada aksi dramatis yang langsung terlihat.
tapi justru disitulah kekuatannya. Lawan jarang menyadari bahwa mereka sedang dilemahkan. Saat mereka mencoba menyerang, mereka menemukan bahwa semua pintu sudah tertutup. Pada titik itu, Anda tidak perlu menyingkirkan mereka secara fisik. Mereka sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengancam. Poin 9. Menjaga kekuasaan setelah mencapainya. Mempertahankan kekuasaan sering lebih sulit daripada merebutnya. Setelah berada di puncak, perhatian Anda harus terbagi antara menjaga dukungan dan memastikan tidak ada ancaman yang berkembang. Salah satu kunci utamanya adalah membangun kombinasi yang tepat antara loyalitas dan rasa takut. Kaisar Augustus di Roma menjaga kesetiaan pasukannya dengan hadiah dan penghargaan, namun tetap menegakkan disiplin keras bagi yang melanggar. Rasa hormat datang dari keseimbangan ini. Terlalu banyak hadiah membuat orang manja, terlalu banyak ketakutan membuat mereka memberontak. Mengubah aturan permainan adalah langkah berikutnya. Aturan yang berlaku saat Anda naik ke puncak mungkin tidak lagi menguntungkan setelah Anda berada di sana. Penguasa yang bijak akan mengubah sistem secara halus, memastikan bahwa semua jalur kekuasaan tetap mengarah padanya. Di Tiongkok kuno, beberapa kaisar memecah wilayah kekuasaan jenderal besar menjadi bagian-bagian kecil, sehingga tidak ada satu orang pun yang cukup kuat untuk menyaingi tahta. Dalam organisasi modern, ini bisa berarti merestrukturisasi divisi atau mengganti mekanisme pengambilan keputusan, sehingga kendali tetap berada di tangan Anda. Ancaman harus dikenali dan dipadamkan sejak awal. Musuh yang dibiarkan tumbuh akan menjadi lebih sulit ditangani. Kekaisaran Ottoman memiliki tradisi menempatkan calon penerus yang berpotensi memberontak di posisi terpencil atau memberikan jabatan kehormatan yang tidak memiliki kekuatan nyata. Dengan cara ini, potensi ancaman dipindahkan jauh dari pusat kendali. Dalam konteks bisnis, ini serupa dengan memindahkan pesaing internal ke proyek yang penting tetapi tidak strategis, menjaga mereka tetap sibuk namun tidak berbahaya. Mengamankan kekuasaan berarti selalu berpikir beberapa langkah ke depan. Anda harus mampu membaca siapa yang mulai mengumpulkan pengaruh, siapa yang mulai kehilangan minat, dan siapa yang diam-diam membangun jaringan. Dengan memelihara pendukung utama, menyesuaikan aturan demi keuntungan Anda, dan menghalau ancaman sebelum sempat berkembang, Anda memastikan posisi Anda tidak hanya bertahan, tapi semakin kuat. Kekuasaan yang stabil bukanlah hasil dari keberuntungan, melainkan dari pengelolaan yang hati-hati setiap hari. Poin 10. Kesimpulan, permainan kekuasaan bukan tentang menang sekali lalu berhenti. Kemenangan yang tahan lama dibangun dari pemahaman menyeluruh atas setiap langkah, setiap hubungan, dan setiap keputusan yang diambil. Dari 48 hukum kekuasaan, satu pola besar terlihat jelas. Kendali bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari kesadaran penuh akan situasi, dan kemampuan menyesuaikan diri. Kadang Anda perlu bergerak cepat, kadang harus menunggu. Ada saatnya bersikap terbuka, ada kalanya lebih baik membiarkan orang menebak-nebak. Tidak semua hukum akan relevan untuk setiap situasi. Kekuasaan selalu dipengaruhi konteks, siapa lawan Anda, di mana arena permainan, dan apa yang sedang dipertaruhkan. Strategi yang efektif di dunia politik mungkin tidak cocok di ruang rapat perusahaan. Karena itu, memilih hukum yang tepat adalah bagian dari kecerdikan. Seorang pemain ulung tahu kapan harus menekan dan kapan harus mundur setapak untuk mengamankan posisi. Untuk menutup permainan dengan kemenangan yang tahan lama, pikirkan tujuan akhir Anda. Apakah Anda ingin mempertahankan pengaruh dalam lingkaran tertentu, atau memperluasnya ke wilayah baru? Apakah kemenangan Anda akan terasa stabil 5 tahun dari sekarang, atau hanya bersinar sebentar sebelum pudar? Pertanyaan ini penting, karena kemenangan yang tidak berkelanjutan, sering lebih berbahaya daripada kekalahan. Ia memberi rasa puas yang semu, lalu meninggalkan celah bagi orang lain untuk merebut posisi. Lihat kembali langkah-langkah yang sudah diambil. Mana yang memberi dampak paling besar, mana yang justru menimbulkan resiko tak perlu? Dari sini, buat peta baru untuk masa depan. Anda bisa mulai dengan menanyakan pada diri sendiri, siapa saja sekutu yang benar-benar bisa diandalkan? Siapa yang diam-diam berharap melihat Anda jatuh? Apa aturan main yang perlu diubah agar posisi Anda tetap aman? Kemenangan sejati adalah ketika Anda tidak hanya mencapai puncak, tetapi juga membentuk kondisi yang membuat Anda sulit tergantikan. Dan itu tidak datang dari satu manuver brilian, melainkan dari serangkaian keputusan kecil yang tepat, diambil secara konsisten. Permainan ini tidak pernah benar-benar selesai, tapi jika Anda memainkan kartu dengan bijak, Anda bisa tetap menjadi pihak yang memegang kendali hingga akhir.